artinya begini ya, kalau Projo yang dulu memang dia barisan pendukungnya Jokowi, terus kenapa dia tidak dukung Ganjar, kan semua sekarang udah jelas ya, Ganjar seperti apa, Prabowo seperti apa. Apalagi kemarin kita lihat ya, mudah-mudahan memang Palestina Israel nggak pindah ke Indonesia ya, tapi dari situ kan kelihatan ada kekuatan-kekuatan yang memang perlunya seorang militer ya memimpin republik ini. Dan kemarin kan saya bilang 2024 sampai 2029 kita berikan kepada Prabowo. Kenapa? Karena kan sekarang politik dunia ini sekarang udah cukup mengerikan ya. Artinya Ukraina Rusia tidak selesai, muncul Hamas hajar Israel. Nah, jadi ini pertanda ya, pertanda siapa yang dukung Hamas, siapa yang dukung Israel. Artinya ini akan menjadi persoalan-persoalan yang besar antar negara. Nah, Indonesia ini nanti kan pasti kan mau tidak mau pasti kena imbasnya. Nah, itulah yang makanya kenapa tetap saya konsisten mendukung Prabowo, karena memang melihat geopolitik ke depan. Nah, jadi mungkin pendukung Pak Jokowi yang tempo hari dengan relawan Projo, dengan kelompok Projo, dia bergeser ke Prabowo, saya pikir wajar, dan itu satu hal yang bagus ya, yang memang jeli melihat situasi politik ke depan seperti apa. PSI bergabung, partai-partai besar bergabung di KIMB ya, jadi saya pikir udah terlihat bahwa rakyat itu menginginkan negara ini kuat, TNI Polri itu tetap bersatu dengan rakyat, dan persatuan Indonesia itu benar-benar terjaga. Ya bukan ukurannya dari Pak Prabowo, tapi imbas Israel dengan Hamas ya, itu imbasnya pasti ke negara-negara lain ya, imbasnya ya. Di samping tadi saya katakan bahwa Rusia Ukraina kan belum selesai, muncul lagi Hamas hajar Israel. Nah, yang dukung Hamas ada, yang dukung Israel kan ada. Nah, ini kan jangan sampai ini jadi meluas ke negara-negara lain. Nah, secara tidak langsung, secara ekonomi, secara kekuatan militer, secara geopolitik, bagaimana Indonesia ini tidak bisa lepas dari itu semua. Artinya Indonesia ini memang satu sebagai negara yang memang sekarang ini sedang naik daun. Nah, ini satu ketika juga bisa kolaps, bukannya tidak. Nah, kita perlu seorang Prabowo muncul untuk dia menjadi presiden. Hati rakyat ini sekarang ada sama Prabowo. Lihat di mana-mana semua Prabowo. Nah, kalau kita lihat di Jawa Tengah mendukung Prabowo, berarti kan memang Indonesia ini satu tuh, semua mendukung Prabowo. Kan kalau dulu dibilang macan Asia ya Indonesia macan Asia lah. Sekarang udah bukan macan Asia lagi, udah macan dunia. Nah, kita bandingkan dengan capres yang kiri kanan itu, apa tujuannya, apa nggak ngerti apa-apa. Dia cuma untuk ngurusin daerahnya aja sebagai gubernur, tempo hari nggak mampu ya. Jawa Tengah kan berulang kali saya katakan itu kan memang daerah yang termiskin juga di Indonesia ya. Dua periode dipimpin oleh beliau, tetap aja tidak mengangkat harkat hidup masyarakat Jawa Tengah. Nah, apalagi yang satu lagi, kita udah tahu kan, ribut selalu kan, kadrun, ya oligarki. Enggak, kita cari orang yang nasionalis, ya. Prabowo nasionalis, dan di mata internasional Prabowo ini bukan orang yang asing lagi, orang yang kuat, kemampuan militernya hebat, strateginya juga bagus. Kalau dia tempo hari dibilang emosional segala macam, itu kan tempo hari memang kepentingan politik saat itu seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, semua udah cool, udah dingin, udah saling
menghormati, saling menghargai. Artinya hak asasi manusia itu memang sekarang dijunjung tinggi oleh yang namanya Prabowo tadi. Ya otomatis lah imbas dunia ini pengaruhnya nanti ke ekonomi. Ekonomi apa? Ke inflasi. Inflasi kemana? Sandang pangan, kebutuhan pokok. Rakyat itu kan biar bagaimanapun akhirnya ancaman kan. Nah ketahanan pangan itu juga perlu. Nah ini ada juga pada sosok Prabowo karena dia udah tidak lagi memikirkan pribadinya atau keluarganya. Dia memikirkan bagaimana rakyat Indonesia ini bisa hidup seperti negara-negara maju lainnya. Income per kapitanya itu naik. Kalau sekarang kan kita lihat memang UMR-nya itu kan cukup rendah. Tapi mungkin nanti juga dengan Prabowo, dengan kepemimpinannya yang melanjutkan kepemimpinan dari Jokowi, saya pikir menjanjikan sekali, benar-benar menjanjikan bahwa Prabowo akan membawa masyarakat Indonesia keluar dari kesulitan ekonomi dan dari kesulitan kebutuhan pokok untuk hidupnya. Ya konstelasi politiknya ini kan memang nggak bisa kita artinya sekarang ini kan memang elektabilitasnya Prabowo memang cukup tinggi. Cuman jangan salah, kalau Ganjar sama Anies, Ganjar sama Prabowo ini bertiga bersaing, saya pikir ini sulit. Anies bisa naik. Nah makanya perlu itu bergabung ya, artinya kekuatan yang memang harusnya memang pecah ya, itu harus bergabung, bersatu. Jadi saya pikir kalau Projo meninggalkan Ganjar, saya pikir wajar-wajar saja, sekalipun di DPP mungkin teriak-teriak ya, tetapi wajar karena Indonesia ini perlu memang orang yang kuat, orang yang memang secara internasional memang diperhitungkan. Nah itu ada pada sosoknya Prabowo. Ya saya pikir itu tidak mungkin lah ya, artinya Anies sudah satu paket dengan Caimin ya. Ini kan ke depan nanti bulan depan ini kan sudah pendaftaran cawapres, capres, cawapres. Nah, kita juga lihat sekarang cawapres ini kan ada Gibran ya, sudah mulai rame nih di sanding-sanding nih ya. Ada Kofifa, ada Yeni Wahid, ada Ridwan Kamil, ada Erlangga Hartarto. Ini masih semua masih tarik-menarik, masih dihitung semua untung ruginya. Artinya pemilih-pemilihnya itu masih dihitung. Tapi kalau saya ditanya pribadi, memang suara Prabowo ini sekarang sudah ada di hati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini sudah sebagian memang cenderung untuk Prabowo ini bisa melanjutkan kepemimpinannya Jokowi. Ya sosoknya yang saya lihat di kiri kanan ini Ganjar ataupun Anies tidak ada. Tidak mampu untuk, jangankan bicara militer, bicara sandang aja pun tetap Jawa Tengah termiskin ya. DKI nggak ada apa-apanya, begini-begini aja DKI, ini kan peninggalan-peninggalan lama ya. Nah kalau Prabowo kan nanti dengan terobosan-terobosan baru, jangan cerita yang masalah ketahanan pangan di Kalimantan itu enggak, itu kan memang masih kemarau panjang seperti ini, siapapun pasti gagal. Jadi jangan itu dipakai alasan. Ada beberapa gelindir mereka yang suka nyindir Prabowo itu secara pribadi itu juga nggak ngerti dia seperti apa gitu. Nah itu kadang blunder ya, saya bilang blunder, benar-benar blunder. Nah jadi kenapa saya ingin dan ngotot Prabowo ini, jadi karena memang saya juga mendetek hati rakyat Indonesia ke sana untuk tidak salah memilih ya, untuk tidak salah memilih 5 tahun ke depan ya. Indonesia ini dikepung sama negara-negara yang memang mau mencaplok ya. Nah kita berharap Indonesia ini tetap menjadi macan Asia, macan internasional, bukan hanya Asia. Itulah yang memang saya secara pribadi ingin Prabowo ini memimpin ini. Jangan lihat umur, tapi lihat kemampuannya. Dia tidak hanya dari sisi militer, tapi dari segi ketahanan pangan dia punya strategi yang luar biasa dan yang ampuh. Iya, karena kan Jokowi 5 tahun mempelajari sosoknya Prabowo kan sudah dilihat kan, dia memang dulu nggak begitu suka sama Prabowo, tapi 5 tahun setelah bekerja sama sebagai pembantu di
Kemhan kan dia lihat kemampuannya, sepak terjangnya, keseriusannya untuk bagaimana membenahi negara ini. Nah, apalagi kalau beliau digandeng dengan Gibran. Nah, itu satu hal yang memang saya pikir meyakinkan sekali dinastinya Pak Jokowi itu bisa diteruskan oleh Gibran, walaupun memang di negara ini tidak ada dinasti ya. Tetapi kalau memang Gibran jadi juga dan hasil putusan MK itu membolehkan Gibran menjadi cawapres, kenapa tidak mewakili kaum milenial? Itu saya pikir yang paling penting, bahwa hati rakyat Indonesia sudah ada pada Prabowo. Mudah-mudahan tidak meleset dan mudah-mudahan Prabowo akan memenuhi semua janji-janjinya. Saya pikir itu yang paling tepat.